Academy. Nah, teman-teman bisa lihat karir journey yang saya alami selama saya itu dari kuliah sampai dengan saat ini gitu. Nah, kebetulan teman-teman saya itu kuliah di salah satu kampus swasta yang ada di Jakarta. Kalau teman-teman tahu ataupun pernah searching ya, Mercu Buana University dan saya merupakan alumni dari sana gitu. Saya lulus di tahun 2020 dan kemudian setelah lulus saya bekerja di salah satu BUMN yaitu BGR kalau teman-teman pernah dengar sebagai seorang HR administrator. Nah, pada tahun 2020 itu saya melihat bahwa pekerjaan saya itu harus ada perbaikan nih, harus ada improvement dan kebetulan bidang data ini sangat menarik dan juga demand di pasarnya itu sangat tinggi. Nah, kemudian saya melanjutkan karir saya itu di tahun 2021 sampai 2003 fokusnya di bidang data, teman-teman, yaitu analitik dan juga innovation labs. Nah, nanti saya akan mencoba mencerita nih, apa background ataupun latar belakang dari seorang HR menjadi seorang data gitu. Nah, sampai sekarang saya bersyukur saya sudah menjadi seorang lead yang fokusnya ke bidang data, ada tambahnya lagi nih di bidang AI engineer. Gitu. Nah, ini teman-teman, ada 3 poin yang mau saya coba sharingkan apa yang saya alami ketika saya itu sebelum berkarir menjadi seorang data analis. Nah, pertama tentunya ya teman-teman ya, ketika kita bekerja, kita itu goals kita adalah salah satunya adalah gaji ya teman-teman ya, pendapatan untuk memenuhi kebutuhan kita gitu. Nah, waktu itu saya sebagai seorang administrator saya melihat bahwa sisi pendapatan saya itu masih kurang nih dari kebutuhan saya gitu. Saya karena kan saya punya planning planning A, planning B, planning C gitu. Nah, sedangkan gaji yang saya terima sebagai seorang HR itu saya melihat oh kurang nih. Nah, apa yang harus saya lakukan gitu kan teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu motivasi saya kenapa saya mencoba switch karir ke bidang data analitik dari sisi gaji ataupun pendapatan saya gitu. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, mungkin teman-teman common ya dengan istilah sekarang itu ada istilahnya kita bekerja secara onsite ataupun bekerja secara hybrid ataupun full online gitu. Nah, dulu teman-teman saya itu ketika saya menjadi seorang HR ya teman-teman ya. HR ini kan salah satu pekerjaan yang di luar ataupun tidak termasuk di bagian IT lah gitu. Nah, teman-teman bisa bayangkan yang common sekarang itu jika kita bekerja di luar IT itu kita pasti onsite. Nah, itu yang saya alami waktu itu teman-teman. Saya onsite, jadi saya menghabiskan waktu di jalan gitu ya teman-teman ya. Pergi pagi, kemudian pulang malam, menghabiskan waktu di transportasi umum gitu ya teman-teman ya. Sehingga waktu saya itu kayak untuk keluarga juga bisa dibilang kurang, hanya ada weekend doang. Nah, sampai rumah langsung tidur gitu. Jadi waktu saya juga untuk menambah ilmu, kemampuan saya itu hanya terbatas di weekend aja gitu. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman, ini menjadi salah satu motivasi yang memuatkan ataupun memberanikan saya untuk juga switch karir gitu. Mengapa? Karena saya melihat bahwa seorang HR administrator ini salah nggak? Nggak salah, teman-teman. Cuman saya merupakan orang yang suka tantangan. Saya bekerja kalau tidak ada tantangan itu kayak merasa jenuh ataupun bosan, teman-teman. Nah, ketika itu saya melihat saya datang pagi, kemudian pulang malam, hal yang saya lakukan itu sama-sama aja gitu, teman-teman. Nah, saya berpikir apakah ada pekerjaan lain ya yang bisa menambahkan semangat saya nih untuk menaikkan kreativitas saya, inovasi saya, teman-teman gitu. Nah, inilah menjadi salah satu apa ya motivasi juga nih. Pekerjaan yang monoton, nggak ada tantangan. Nah, itu yang membuat saya merasa, wah, saya harus memutuskan nih untuk switch karir gitu. Nah, saya mau cerita ya teman-teman ya, starting point ataupun poin pertama nih, kenapa saya itu yakin dan memutuskan diri untuk switch karir setelah beberapa hal yang tadi saya sampaikan sebelumnya gitu. Jadi mungkin sama kayak teman-teman di sini kan, mungkin teman-teman sebenarnya pingin nih switch karir ke bidang data analitik, cuman belum ada informasi yang bisa meyakinkan teman-teman gitu. Nah, teman-teman juga ikut webinar seperti saat ini kan mungkin teman-teman ingin menggali lebih dalam lagi nih, apakah benar data analis itu sesuai dengan apa yang saya bayangkan, sesuai dengan apa yang saya dengar di internet ataupun dari teman-teman semua gitu. Nah, waktu itu juga saya memutuskan teman-teman, saya ingin
memastikan bahwa, kebutuhan saya di bidang data analis itu nggak salah gitu. Nah, saya mengikuti webinar gitu, saya mencari-cari di internet, kemudian saya mendapatkan email campaign gitu kan, ada webinar data analis nih, tanggal sekian, jamnya sekian online gitu. Nah, dari webinar itu saya banyak bertanya dan juga saya banyak mendapatkan informasi bahwa data analis ini secara on demand di perusahaan itu sangat-sangat dibutuhkan, teman-teman. Kenapa? Mereka itu menyebutkan bahwa sekarang ini kita sudah berkotak-atik dengan data. Nah, perusahaan-perusahaan itu membutuhkan orang-orang untuk membantu mereka melihat nih apa insight yang bisa didapatkan dari data itu. Nah, kemudian ketika, mereka membutuhkan orang-orang yang bisa membantu mereka, otomatis dari sisi pendapatan juga lumayan high kata mereka, teman-teman. Nah, 2 poin itu saya melihat, wah ini kayaknya cocok nih dengan apa yang saya inginkan gitu. Nah, sehingga dari webinar itu saya mulai kayak meyakinkan diri saya, wah saya ini harus switch karir nih ke bidang data analis gitu. Nah, kemudian ketika itu saya memutuskan switch karir di bidang data analyst dan pertama sekali itu di BCA Group, teman-teman, yaitu BCA Finance. Nah, apa yang saya alami, ada beberapa perubahan ya, teman-teman ya. Cuman di sini saya mau coba sharingkan 3 hal yang mungkin, yang secara signifikan lah yang bisa saya dapatkan gitu. Yang pertama mungkin dari sisi pendapatan. Nah, di webinar tadi mereka bilang bahwa pendapatannya lumayan tinggi nih. Nah, ketika saya sudah mulai terjun ke data analis, ternyata benar teman-teman, pendapatan saya yang tadinya sebagai, administrator besar, saya di bidang data itu udah naik sekitar 50% secara langsung gitu. Nah, sehingga saya meyakini bahwa ternyata saya nggak sia-sia nih untuk berswitch karir, ke bidang data analis gitu, pendapatan saya bertambah. Saya juga bisa kayak merancang kebutuhan-kebutuhan saya yang menjadi concern saya tadi sebelumnya gitu kan ya. Saya menyusun saya mau beli misalnya cicil KPR rumah gitu ya teman-teman, ataupun merancangkan liburan saya dan itu saya udah mulai bisa gerak nih karena pendapatan saya sudah mulai naik gitu. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, yang tadinya saya itu kayak, naik kereta kan ya, pergi pagi, pulang malam. Nah, ternyata karena bidang data analis ini bagian dari IT, nah saya itu bisa ternyata online teman-teman, hybrid. Jadi saya ke kantor itu hanya 2 kali, itu pun kalau saya ada kebutuhan ke kantor. Cuman kalau nggak ada, saya tetap, stay di rumah bekerja full dalam 1 minggu gitu. Nah, apa yang saya dapatkan ketika saya bisa bekerja full dalam 1 minggu di rumah, otomatis, waktu saya di perjalanan itu bisa saya pakai kayak menambah-nambah ilmu saya, menambah kemampuan skill saya, teman-teman, gitu ya. Kemudian saya juga bisa ngobrol dengan keluarga, gitu. Kemudian saya juga bisa kayak, istirahat lebih banyak lagi, nggak terlalu capek di jalan, gitu. Nah, itu juga menambah, apa ya, teman-teman, ya, kalau kita nggak terlalu capek kan, itu juga menambah kreativitas kita ya, teman-teman, ya, untuk bekerja. Nah, itu yang saya dapatkan sih, gitu. Nah, ini ternyata saya melihat ini sebenarnya nggak ada apa ya, nggak ada di pikiran saya ketika saya memutuskan untuk switch karir bidang data analitik gitu. Karena dulu pikiran saya itu saya hanya mau mendapatkan gaji, kemudian saya mau kerjanya online ataupun hybrid, teman-teman. Nah, ternyata secara karir, teman-teman, itu juga cukup cepat, teman-teman. Jadi teman-teman bayangkan tadi saya 2 tahun itu sudah langsung menjadi spesialis dan pada tahun yang ketiga saya sudah menjadi seorang technical lead di bidang data, teman-teman, gitu. Kenapa saya bisa cepat? Ya, satu, ya kita juga harus menunjukkan performa kita di bidang data analis itu seperti apa. Kemudian demand-nya ini cukup banyak, teman-teman, gitu. Kemudian, selain saya bekerja secara profesional, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, saya juga bekerja secara freelance. Nah, salah satu di, lembaga yang mengadakan webinar kali ini, yaitu Grow Education. Sebagai mentor yang nantinya akan membimbing teman-teman, bagaimana teman-teman bisa, mendapatkan karir yang lebih baik lah di bidang data analytics ini. Nah, selain di Grow Education, saya juga freelance teman-teman di bidang data di salah satu program dari Google dan juga bagian dari GoTo, gitu. Nah, itu yang saya dapatkan sih. Jadi yang tadi tujuan saya hanya mendapatkan gaji, kemudian bisa kerja online, karir saya ternyata lebih cepat, kemudian saya juga mendapatkan income tambahan dari freelance-nya, gitu. Nah, sekarang Mas, saya mau coba cerita ya teman-teman ya. Tadi kan saya sudah cerita kenapa saya memutuskan karir di bidang data analis. Nah, sekarang saya mau coba cerita supaya teman-teman ada gambaran nih. Saya sebagai seorang data analis atau teman-teman nih calon
data analis itu nanti seperti apa sih bayangannya gitu ya teman-teman ya. Di sini teman-teman lihat ya bahwa seorang data analis itu mirip dengan seorang detektif untuk angka dan informasi gitu. Jadi kita itu kayak mengambil ataupun mengumpulkan data-data yang ada di perusahaan teman-teman. Data-data itu kan bisa berupa angka, grafik, lingkaran gitu ya. Kemudian kita mempelajari untuk mendapatkan pola-pola penting nih. Apa insight yang bisa kita dapatkan dari data? Itulah tugas data analis, memberikan insight supaya bisa mendapatkan rekomendasi untuk perbaikan bisnis ataupun operasional teman-teman gitu. Nah, itulah yang membuat kita ini mahal karena kita bisa mendapatkan insight dari data yang segitu banyaknya, kita juga bisa memberikan rekomendasi kepada perusahaan ini. Contoh misalnya nih teman-teman, kita melakukan analisa terkait customer yang mengajukan kartu kredit gitu. Nah, dari data yang begitu banyaknya teman-teman memiliki kemampuan nih untuk mendapatkan insight. Ternyata orang-orang yang layak diberikan pengajuan kartu kredit itu adalah orang-orang yang pendapatan minimal itu 7 juta misalnya teman-teman. Nah, teman-teman dapatkan insight itu, teman-teman bisa berikan rekomendasi kepada perusahaan. Kenapa bisa 7 juta? Ya karena dengan orang yang 7 juta itu mereka resiko untuk menunda ataupun gagal bayar lebih kecil. Nah, ketika teman-teman berhasil memberikan pendapat ataupun rekomendasi itu, nah teman-teman itu sangat berarti sih bagi perusahaan itu. Teman-teman membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang baik itu. Nah, teman-teman nanti coba cari ini di beberapa platform cari kerja teman-teman ya. Nah, saya sering pakai LinkedIn juga, isi juga teman-teman Jobstreet juga saya pakai, ya kemudian ada Fiverr atau beberapa job platform lainnya lah teman-teman nanti bisa lihat ya teman-teman bisa buktikan bahwa main data analis ini sangat banyak dari yang pengalaman sampai juga yang pengalaman teman-teman. Nah, teman-teman nanti coba lihat nih beberapa tahun itu ada mention yang teman-teman dapatkan. Nah, itu yang teman-teman ada yang membuat juta, ada yang 5 juta, ada sampai dengan 17 juta. Nah, ini tergantung kepada size company-nya dan mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan company yang memang sudah mature nih secara bisnis sehingga pendapatan yang teman-teman dapat juga bisa di atas 11 juta gitu. Oke, terima kasih Bang Deddy untuk yang pertama ya. Sebelum kita lanjut part yang kedua, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan buat teman-teman ya. Saat ini ada pertanyaan jangan ragu tuliskannya di kolom chat dan kami akan menjawab pada sesi ini di akhir webinar ya. Di sesi pertama saya sampaikan ya bahwa memang perjalanan menjadi seorang data analis itu berawal dari keinginan ya, ada motif atau passion kenapa ingin menjadi seorang data analis dan tentunya tadi sudah di-spill perjalanannya bagaimana kursus yang akhirnya bisa merubah jalan karirnya dari Bang Deddy dan tentunya sudah istilahnya mendapatkan hasilnya di posisi yang saat ini dan buat teman-teman semua yang tadi saya juga lihat di kolom komentarnya yang mengenai alasan mengikuti webinar ini rata-rata memang ingin lebih memahami dan mengetahui lagi seorang data analis ya, profesi data analis ini dan juga ada yang ingin berprofesi menjadi data analis ya sebagai sumber penghasilan dan juga beberapa hal yang lainnya ya gitu ya. Dan sebelum kita lanjut ya, tadi sudah ada di spill juga mengenai apa sih data analis dan juga karirnya dan kita akan melaju ke nanti sesi yang kedua. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut ya. Ya, jika Anda ingin memulai karir Anda di bidang data analisis ya, yang Anda butuhkan hanyalah bergabung dengan kursus kami akan dimulai minggu depan. Jadi kita minggu depan akan ada buka kelas lagi untuk data analisis ini dan nanti akan ketemu dengan Bang Deddy ya, salah satu mentor kita di bidang data analisis dan juga mentor-mentor yang lainnya gitu ya. Dan tujuan dari kursus ini ya kami ingin membantu teman-teman semua yang tidak memiliki keterampilan atau skill bisa menjadi seorang data analis dengan gaji mulai sekitar 15 juta rupiah setiap bulannya. Dan tentunya ini juga bertahap ya, dari mulai junior, middle, dan juga senior, sampai nanti ke leads dan ke posisi selanjutnya ya. Jadi di kursus ini teman-teman juga harus bisa menguasai tadi ya, ada hard skill atau kemampuan teknis ya, keterampilan teknis dan juga soft skill ya, kemampuan interpersonal. Dan nanti akan banyak sharing dengan mentor-mentor ya, terutama hal-hal yang memang sifatnya technical gitu ya.
Dan apa kelebihan dari kursus ini? Ya tadi instruktur dan mentor kami adalah praktisi data analitik terbaik di perusahaan Indonesia, di mana akan membantu teman-teman dan membantu serta memberikan feedback selama proses pembelajaran. Ya, jadi ada Mas Winson, ada Mas Tantut, ada Mbak Yuni dan juga Bang Dedi, ya, dan beberapa mentor yang lainnya, ya. Jadi selama proses pembelajaran nanti akan ada juga tugas-tugas ataupun task yang akan direview oleh mentor. Kemudian juga sampai pada saat akhir nanti akan ada one on one terutama untuk persiapan tugas akhirnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi peran mentor ini sangat krusial ya di mana bukan hanya tadi sebagai lecture tapi juga akan membantu teman-teman semua bisa memberikan validasi dan juga feedback selama proses pembelajarannya berlangsung seperti itu ya. Dan apa sih kelebihan dari kursus kami ini? Ya, setelah seluruh sertifikasi dan memperoleh keterampilan di data analis beginner atau pemula, Anda dapat mulai menemukan ya, mencari project freelance berbayar pertama dan juga mulai menghasilkan uang. Ya, tadi sudah di-spill juga bahwa banyak ya platform-platform saat ini yang menawarkan freelance ya sebagai data analis di Indonesia ataupun di luar negeri kayak gitu ya. Jadi kesempatannya masih cukup terbuka untuk teman-teman menjadi seorang data analis. Yang diperlukan adalah tadi keinginan ataupun motif untuk bisa merubah ya posisi saat ini ya untuk menjadi seorang profesional data analis gitu. Dan kami juga menawarkan jaminan pekerjaan di mana ini adalah investasi di masa depan dengan zero risiko ya. Kami menawarkan jaminan uang kembali jika tidak memiliki pekerjaan selama 6 bulan setelah kelulusan. Tapi ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Silakan dicek di website kami detailnya dan juga nanti bisa dikonsultasikan dengan student advisor atau konsultan dari Growia. Dan mengapa kami melakukan webinar ini? Ya karena minggu depan saya spill kembali bahwa kita akan mulai kelas baru untuk data analis ini dengan jangka waktu sekitar 6 bulan dan kami harapkan teman-teman bisa menjadi seorang profesional data analis ya. Dari alumni-alumni kami juga ada beberapa yang sudah memang dari existing pekerjaannya sekarang ataupun bisa mencari pekerjaan yang baru menjadi dari seorang data analis di Growia gitu. Dan selain itu ya kami ingin memastikan bahwa setelah beberapa bulan belajar dan lulus sertifikasi beginner, ya Anda bisa juga menemukan project freelance berbayarnya. Dan ini spesial untuk yang kali ini saja ya selama webinar berlangsung untuk bisa kami berikan 10 tempat ya dan kami berikan diskon 52% teman-teman ya. 52% hanya 10 aja ya yang akan bisa bergabung dengan Growia dan mendapatkan diskon 52%. Gimana caranya teman-teman? Ya, nah, nanti akan muncul di kolom komentar. Silakan untuk dicek ya. Nanti akan ada kolom tombol diskon. Silakan teman-teman klik tombol merahnya, kemudian masukkan ya nama lengkap, kemudian nomor telepon dan juga alamat emailnya ya. Pastikan teman-teman segera klaim untuk dapatkan diskonnya ini yang 52% hanya selama proses webinar ini berlangsung dan kami akan berikan hanya ke 10 peserta saja yang ingin serius mengikuti webinar dengan Growia ya. Ayo buruan ya. Ini baru kita buka, masih tersisa 10 tempat ya teman-teman. Sambil berjalan nanti kita akan spill juga berapa yang masih tersisa ya. Tapi yang pastikan teman-teman segera klik ya dapatkan diskonnya, kemudian isi nama, alamat email dan juga nomor teleponnya ya. Oke. Dan sebelum kita lanjut ke part yang kedua, pastikan kembali ya teman-teman untuk tetap fokus sampai dengan sesi webinar ini berakhir, di mana nanti di akhir webinar akan kami berikan juga link untuk sertifikatnya ya. Dan apabila ada pertanyaan ya silakan untuk ketik aja di kolom komentar, sepertinya sudah ada beberapa, tapi mohon bersabar ya nanti kita akan lanjutkan dan kita jawab di saat sesi Q&A. Dan kita panggil kembali Bang Dedi untuk yang sesi yang kedua. Halo Bang Dedi. Halo Bang Erwin. Oke, Mas, silakan dilanjutkan untuk yang sesi yang kedua ini. Terima kasih. Ya, thank you. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan coba bahas ya teman-teman ya sebagai seorang data analis biasanya tugasnya ngapain sih gitu teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada kurang lebih 5 nih yang menjadi tugas kita ketika kita bekerja menjadi seorang data analis. Yang pertama adalah kita mengumpulkan data ataupun yang sering disebut dengan collection gitu. Nah, mengumpulkan data ini maksudnya apa sih? Ya, kita mengambil data-data yang ada di perusahaan kita, teman-teman, ataupun mencari data-data untuk kebutuhan analisa kita. Misalnya nih, bulan 12 nanti kita mau buat campaign 1212 nih. Nah, kita pengen tahu untuk bisa menjual satu produk ini,
kita maunya jualnya itu di jam berapa gitu kan teman-teman ya. Sehingga campaign 122 ini bisa targeted nih kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan di jam yang tepat gitu ya. Jadi kita bayangkan kita bekerja di salah satu apa ya teman-teman e-commerce online lah dan kita ingin membuat personalized produk jenisnya apa dan dijualnya itu kapan gitu. Nah, kita akan mengumpulkan data-data histori teman-teman. Kita akan lihat nih, oh ternyata waktu campaign 1212 2 tahun terakhir untuk produk A itu dijualnya di jam sekian nih. Kemudian orang-orang yang willing ataupun mau membeli produk itu adalah orang-orang yang misalnya usianya 17 sampai 18 tahun, kemudian 40 sampai 45 tahun. Nah, kita udah dapatkan dua nih inisiatif rule base yang mau kita pasang. Gitu ya teman-teman. Jadi mengumpulkan data ataupun collection ini maksudnya adalah kita mencari semua data untuk kebutuhan analisa kita gitu. Nah, kemudian yang kedua, ketika data-data yang kita kumpulkan tadi sudah kita dapatkan ya teman-teman ya, bisa dari internal perusahaan kita, database perusahaan kita, ataupun dari eksternal nih, kita ingin memperkaya nih data-data internal kita gitu ya teman-teman ya. Kita bisa melakukan scraping melalui internet, melalui Google Analytics. Kita pengen tahu interesting customer kita itu apa aja. Sehingga kita bisa tawarkan produk yang sesuai dengan mereka gitu. Nah, kita bisa gabungkan tuh dari internal sama eksternal gitu. Nah, ketika data itu sudah terkumpul, maka kita bersihkan yang disebut data cleaning. Nah, yang dimaksud dengan data cleaning apa sih? Pertama, teman-teman, kita memastikan bahwa data yang kita kumpulkan itu secara format sudah benar. Contohnya apa? Contohnya kita punya kolom namanya adalah pendapatan ya teman-teman ya, pendapatan ataupun kemampuan keuangan gitulah kan. Nah, ternyata setelah kita cek itu nggak sesuai dengan tipe datanya teman-teman. Nah, tipe data ini apa? Nanti teman-teman akan diajarin nih apa-apa aja tipe data. Let's say kalau berbicara terkait angka, maka tipe datanya adalah number ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bekerja di Excel. Nah, ternyata nggak sesuai nih. Tipe datanya adalah teks. Nah, kita harus sesuaikan supaya nanti ketika kita melakukan perhitungan-perhitungan itu bisa dilakukan teman-teman. Atau mungkin isinya adalah nama. Cuman nama kolomnya itu alamat. Itu kan nggak sesuai teman-teman ya. Nah, kita juga harus pastikan secara formatting kolom dan juga value ataupun isi dari data itu sama gitu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya teman-teman mungkin nih outliers ada data-data bias. Nah, kita juga harus istilahnya itu teman-teman menormalisasi data yang kita punya gitu. Nah, bagaimana cara menormalisasinya? Ya, kita nanti akan diajari nih selama teman-teman mengikuti webinar gitu. Nah, intinya adalah kita memastikan data yang kita dapatkan, kumpulkan itu sudah siap untuk kita analisa gitu. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita sudah bersihkan, kita akan mulai menganalisa nih. Kita akan mulai nih mencari insight-insightnya nih. Oh, ternyata untuk produk A, produk tas nih, ya, itu biasanya banyak orang membelinya itu di jam 12 siang nih sampai di jam 2 gitu. Nah, kita mau coba terapkan hal yang sama gitu. Kemudian jenisnya apa? Jenisnya adalah A, ada B, ada C gitu. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah mendapatkan insight itu, ya kita membagikan nih reporting, kita report ke mereka. Oh, nanti teman-teman kalau buat campaign tas itu, ya kita akan jualnya itu nanti di jam 12, di jam 12 dan juga di jam 1 teman-teman. Nah, nanti akan tim marketing kita akan tahu nih, oh dari tim data nanti mereka merekomendasikan jamnya nih, yaitu di jam 12 dan 1 gitu. Nah, setelah kita membagikan temuan kita, maka nanti secara konsisten kita akan meningkatkan kualitasnya. Kita akan mempelajari lagi nih, apakah benar nih di jam 12 di jam 1 aja. Kita akan mempelajari data-data yang baru, data-data yang masuk nih teman-teman. Apakah ada perubahan behavior atau nggak ada. Nah, itulah tugas kita menjaga konsistensi, meningkatkan kualitas insight yang kita dapatkan gitu. Nah, kalau secara flow teman-teman kurang lebih sama ya. Nah, pertama itu kita mengumpulkan ataupun mencarilah data yang mau kita analisa gitu. Nah, untuk bisa mengumpulkan data ini teman-teman harus paham nih bisnisnya itu seperti apa gitu ya. Untuk menjual satu produk ketentuannya apa gitu. Oh, ternyata contoh untuk menjual satu produk tas ketentuannya adalah tas-tas dengan merek-merek A, merek B, merek C gitu teman-teman. Nah, nanti teman-teman kumpulkan, kemudian teman-teman processing datanya. Processing tadi ini masuk ke bagian cleansing ataupun pembersihan yang tadi ya teman-teman ya. Nah, kemudian ketiga, setelah data processingnya selesai, maka kita akan starting untuk menganalisa, mendapatkan insight-nya.
Barulah yang terakhir nih, yang juga cukup challenging bagi teman-teman, bagaimana teman-teman bisa membangun visualisasi dashboard untuk bisa menceritakan nih insight apa yang kita dapatkan, kemudian teman-teman bisa membagikannya secara interaktif kepada stakeholder-stakeholder terkait, contohnya kayak marketing gitu. Nah, sekarang teman-teman yang jadi pertanyaan, oh Kak, saya pengen nih menjadi seorang data analis ya. Apa yang harus saya persiapkan gitu ya? Kemampuan apa yang harus saya miliki? Nah, kurang lebih ada dua ya teman-teman ya, dari hard skill dan juga soft skill. Nah, pertama kita akan lihat nih, hard skill apa sih yang harus kita pahami ataupun kuasai secara basic ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada Microsoft Excel. Mungkin ini teman-teman agak sedikitnya, kenapa sih data analis bukannya berhubungan dengan IT ya, ngoding ya? Enggak juga teman-teman. Microsoft Excel ini membantu kita ketika kita menganalisa data yang datanya itu tidak terlalu kompleks teman-teman gitu. Kita masih bisa menggunakan Excel. Kalau datanya sudah kompleks, banyak ya teman-teman ya, barulah kita tidak bisa menggunakan Excel. Kita butuh tools tambahan nih. Dan tools tambahannya itu apa? Yang kedua, ada Python dan juga ada SQL. Nah, di Python ini nanti kita mencoba untuk mengcoding data kita teman-teman, melihat overview data kita seperti apa gitu ya. SQL ini fungsinya apa? SQL ini untuk menyimpan datanya teman-teman gitu. Jadi data-data yang kita kumpulkan tadi kita akan simpan di database gitu. Ada SQL, ada juga Postgre, tergantung dari apa yang dipakai oleh company gitu. Kemudian yang ketiga, karena kita juga ingin menceritakan insight yang kita dapatkan kepada stakeholder, biasanya orang-orang itu mudah paham nih, mudah menangkap melalui visualisasi data. Sehingga kita membutuhkan kemampuan untuk bisa membangun sebuah dashboard gitu ya teman-teman ya, membangun sebuah grafik ataupun chart gitu. Nah, tools yang common dipakai adalah Tableau, ada Google Looker Studio, ada juga ClickSense, ada juga Microsoft Excel juga bisa teman-teman. Ini tergantung kepada perusahaan itu biasanya pakai apa gitu. Nah, nanti di sini kebetulan kita fokusnya ke Tableau dan juga Google Looker Studio karena memang ini tools yang paling common dipakai gitu. Nah, kemudian untuk yang cloud service ini sebenarnya ini tambahan teman-teman, karena nggak semua perusahaan itu menyimpan datanya itu di cloud ya. Cloud itu seperti apa sih? Ada GCP, ada AWS juga gitu. Banyak perusahaan juga yang menyimpan datanya secara on-prem. Jadi cloud service ini sebenarnya opsional, tidak mandatory gitu. Nah, itu kan secara hard skill ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita juga perlu menguasai yang namanya soft skill gitu teman-teman. Apa aja? Yang pertama ketajaman bisnis. Karena kita ingin mencari insight, kita ingin mengumpulkan data, kita ingin men-solve problem yang ada di perusahaan kita. Starting point-nya kita harus paham nih bisnisnya itu seperti apa. Kalau misalnya kita ingin solve nih problem di pengkreditan, maka kita harus paham nih bisnis kredit di banking itu seperti apa, ketentuannya seperti apa, supaya kita bisa mengumpulkan datanya teman-teman. Kita tahu data apa yang mau kita kumpulkan dan bagaimana kita memecahkan problemnya itu. Nah, kemudian yang kedua, berpikir kritis. Nah, kritis ini maksudnya apa teman-teman ya? Kita ini banyak bertanya kepada tim bisnis nih, kenapa data ini bisa di-generate nih? Kenapa pengajuan kartu kredit tipe A itu hanya usia yang 15 sampai 25 tahun nih? Kita harus mempertanyakan semua data yang kita kumpulkan gitu. Supaya apa? Supaya kita apa ya teman-teman ya, mempertajam pemahaman kita sehingga kita bisa nih menentukan mana yang benar, mana yang salah gitu teman-teman. Mana yang harus diperbaikin dari proses yang ada. Nah, kritis itu sangat-sangat diperlukan. Nah, kemudian yang ketiga, karena kita berkolaborasi dengan orang lain ya teman-teman ya, maka kemampuan komunikasi itu juga sangat-sangat dibutuhkan untuk kita bisa menyampaikan apa yang kita butuhkan, data apa yang mau kita cari, kemudian untuk kita juga bisa men-sharing nih, membagikan report ataupun temuan yang kita dapatkan gitu. Nah, yang terakhir itu adalah teamwork, teman-teman. Nah, teamwork ini secara general memang dibutuhkan ya, teman-teman ya, ketika kita bekerja di bidang apapun itu gitu. Nah, ini juga dibutuhkan supaya teman-teman bisa apa ya menjaga hubungan yang baik lah untuk memecahkan satu problem khususnya di bidang data analis gitu. Nah, di sini teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk memulai karir teman-teman nih. Gimana sih step-stepnya ya teman-teman ya, bagaimana flow-flow supaya teman-teman bisa ataupun mendapatkan pekerjaan di bidang data analis. Nah, yang pertama itu tentunya kita harus starting dengan mendapatkan ilmu ataupun mengimprove nih pengetahuan kita. Caranya gimana? Teman-teman bisa mengikuti kursus online untuk menambah pengetahuan di bidang data analis
ataupun untuk apa ya, memperdalam lagi nih keterampilan-keterampilan yang teman-teman perlukan gitu. Nah, setelah teman-teman sudah mengikuti pendidikan sama seperti saya dahulu ya teman-teman ya, saya mengikuti kursus selama kurang lebih 2 bulan, maka saya secara keterampilan itu saya sudah dapatkan gitu. Nah, setelah saya mengikuti pendidikan, maka yang selanjutnya itu saya harus mengakrabkan diri saya dengan tools yang biasa digunakan itu apa, gitu kan teman-teman ya. Nah, saya tahu toolsnya apa yang bisa digunakan ya melalui pendidikan tadi, melalui kursus online tadi. Saya diajarin tools-tools yang bisa dipakai itu ini, gitu kan teman-teman ya. Nah, tools ini biasanya digunakan untuk apa? Ini. Problem yang saya dapatkan juga saya selesaikan bersama dengan tim mentor saya itu di kursus itu. Jadi penting banget kita mengikuti kursus dan penting banget kita punya satu mentor gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ketika saya sudah bisa nih menguasai toolsnya ya teman-teman ya, saya sudah bisa menganalisa, maka saya akan mulai membangun sebuah project portofolio. Nah, ini juga nanti teman-teman akan lakukan. Teman-teman bangun portofolio dengan proyek-proyek pribadi, supaya menunjukkan bahwa teman-teman ada skill nih, ada kemampuan, teman-teman sudah terbukti, teman-teman itu sudah bisa disebut sebagai seorang data analis gitu, melalui portofolio yang bisa kita tunjukkan nih kepada seorang HR gitu untuk mendapatkan pekerja secara full time ataupun teman-teman mau freelance juga bisa dari portofolio ini gitu. Nah, yang terakhir ketika semuanya sudah siap ya teman-teman ya project-projectnya, portofolio yang mau di-show gitu kan, ya teman-teman starting nih mencari pekerjaan di bidang data analis perusahaan mana yang sedang buka gitu kan ya. Bisa dicek melalui LinkedIn, Indeed, Glassdoor dan juga platform pekerja lainnya gitu. Kebetulan saya dulu itu mencarinya melalui Kaliber dan juga LinkedIn teman-teman dan itulah yang membawa saya untuk bisa menjadi seorang data analis spesial di salah satu BCA Group dan mereka itu apa ya teman-teman aware ataupun sadar karena saya itu memiliki portofolio yang tadi gitu. Nah ini teman-teman bisa lihat nanti lagi ya beberapa job portal yang bisa teman-teman pakai untuk mendapatkan posisi sebagai seorang data analis itu. Kalau untuk secara full time ya Simple Hire juga bisa, Glassdoor juga bisa, LinkedIn juga bisa, Jobstreet juga bisa. Cuman untuk freelance saya kemarin itu pakainya ada freelancer di sini teman-teman dan saya juga pakainya di Kaliber gitu. Jadi saya bisa mendapatkan pekerjaan secara full time, saya juga bisa mendapatkan pekerjaan secara freelance gitu. Oke, terima kasih untuk yang part kedua, teman-teman semua. Terima kasih Bang Dedi. Ya, kita akan lanjutkan ke sesi Q&A, tapi sebelumnya izinkan saya untuk juga bisa apa istilahnya mensummary dari yang part kedua tadi, bahwa ada beberapa proses ya dari seorang data analis. Jadi tidak langsung menganalisa data, tapi ada juga data collecting, kemudian juga ada cleansing, data analis, dan juga ke visualization dan sebagainya kayak gitu ya. Dan juga sudah di-spill juga hard skill-nya apa, aplikasi-aplikasi apa saja yang harus teman-teman kuasai, dan juga soft skill ya. Kenapa harus ada kombinasi antara hard skill dan soft skill? Karena itu penting teman-teman ya, terutama data analis ini kan tidak bisa bekerja sendiri ya, harus dengan ada stakeholder, dengan pihak manajemen, dan juga unit-unit bisnis yang lainnya gitu ya. Dan buat teman-teman semua, terima kasih banyak ya sudah mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Mohon harap bersabar ya karena nanti kita akan jawab pada saat sesi Q&A di akhir webinar kita. Dan ada dua cara untuk Anda di akhir webinar. Saya ulang kembali bahwa belajar mandiri membuang banyak waktu Anda dan sedikit mendapatkan info berguna. Yaitu tadi bahwa belajar mandiri itu sah-sah aja ya, teman-teman semua bisa belajar dari YouTube, dari manapun gitu ya. Tapi itu tadi, ada beberapa hal yang memang kalau belajar mandiri itu tidak ada feedback, tidak ada proses validasi, dan tidak ada apa istilahnya interaksi dengan mentor yang memang bekerja sebagai praktisi di industri. Jadi dengan adanya mentor ini akan memberikan update mengenai kondisi saat ini, kira-kira trennya seperti apa, bahkan bisa sharing informasi dan lain sebagainya, gitu ya. Atau ya teman-teman juga bisa mengikuti kursus bersama saya nanti dengan Bang Dedi juga, ya menjadi seorang praktisi data analis dan dalam waktu sekitar 6 bulan teman-teman sudah bisa menjadi seorang data analis, gitu ya. Dan tadi, apakah Anda ingin menjadi data analis dan bisa bekerja dari mana saja? Ini adalah pertanyaan buat teman-teman semua. Kalau bisa jawabannya iya, ya itu tadi, bahwa data analis ini ya menawarkan pekerjaan yang bisa bekerja dari manapun. Tapi balik lagi ya, ini adalah tergantung dari kebijakan dari perusahaannya.
ada yang memang harus dari kantor full time, kemudian juga bisa hybrid ataupun bisa bekerja dari mana saja gitu ya, selama memang bisa mendeliver ataupun bisa memberikan kontribusi dari pekerjaannya gitu ya. Dan apakah Anda ingin melipat gandakan penghasilan Anda? Kalau bertanya saya ke teman-teman diri sendiri apakah ingin melipat gandakan, tentunya jawabannya ya. Ya, ini adalah salah satu profesi yang sudah saya bilang tadi sangat dibutuhkan oleh industri ya. Jadi banyak yang membutuhkan industri. Tadi ada sedikit saya baca ada juga pertanyaan mengenai apakah HR perlu seorang data analis? Ya perlu gitu ya. Teman-teman, untuk company size yang sangat besar, data analis diperlukan juga ya di bidang khususnya di unit HR gitu. Karena akan maintain data yang banyak, data penggajian dan beberapa data-data yang lainnya gitu yang perlu memang diolah gitu ya. Menjadi data yang benar untuk dari sisi SR-nya. Dan kalau misalnya ini akan membuka kesempatan juga tadi secara karirnya ya akan akselerasi bisa lebih cepat dan karirnya pun jelas-jelas untuk seorang data analis ini. Dan pertanyaan ketiga, apakah Anda ingin tahu bagaimana saya bekerja di perusahaan internasional? Nah, ini juga teman-teman kalau jawabannya iya. Ya, ini adalah salah satu caranya teman-teman bisa bergabung dengan perusahaan internasional ataupun multinasional di mana data analis juga dibutuhkan ya, terutama teman-teman yang data analis ini bisa mengetahui insight-insight lokal gitu ya, karena yang mungkin tadi ada perusahaan asing yang bisa di Indonesia kemudian mengumpulkan data internal data eksternal, tentunya jauh lebih mudah untuk bisa mengombinasikannya dan juga memberikan analisa seperti itu ya. Dan kalau misalnya memiliki minimal budget ataupun tiga ya harus bergabung kami. Jadi harus yakinkan teman-teman semua bahwa ya hari ini saya akan menjadi seorang analis ya tadi ingin menjadi remote, ingin mendapatkan hasil yang tinggi, kemudian juga bisa menjadi perusahaan nasional ya ataupun ingin menjadi freelancer. Jadi intinya adalah saya tidak ingin melepas dia sekarang gitu, tentunya teman-teman juga bisa menjadi seorang freelancer ya, karena itu adalah hal yang aman kayaknya sekarang ya bisa bekerja jadi seorang freelancer ya. Dan saya akan spill ya. Tadi ada juga tanya mengenai silabus data analitik ini apa saja. Pertama adalah bisa selama ini adalah KPI. Jadi setiap perusahaan pasti akan memiliki key performance indicator ya, ada tujuan bisnisnya, kadang-kadang apa yang harus dicapai. Ini penting ya teman-teman. Jadi menjadi seorang data analis harus tahu KPI-nya seperti apa ya. Kemudian statistik untuk analisis data. Ini bisa dari teori-teori ataupun teori statistik yang dari yang simple kemudian yang biasa digunakan di industri. Jadi tidak perlu belajar semuanya. Tapi ada beberapa hal teori analitik yang statistik ini yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman semua untuk menjadi seorang profesional data analis ya. Dan yang ketiga adalah analisa data di Excel. Ini penting, tadi sudah disebut juga oleh Bang Deddy bahwa kalau yang datanya kecil, Excel ini juga powerful. Kita bisa melakukan proses analisa bahkan sampai ke visualisasi pada saat pembuatan reportnya. Dan Excel ini adalah powerful tools yang saat ini bagi perusahaan-perusahaan karena Excel ini digunakan oleh semua unit ya. Jadi kalau misalnya HR kemudian ke marketing, ke finance, Excel ini adalah suatu common aplikasi yang memang digunakan oleh semua unit. Jadi ini adalah yang sangat-sangat general digunakan di seluruh perusahaan. Kemudian juga selanjutnya SQL dan bekerja dengan database. Ini penting ya. Tadi kalau datanya sudah besar, tentunya tidak bisa diolah di Excel. Makanya ada perlunya SQL atau structure query language dan juga bekerja dengan database. Ini kalau sudah besar, yaitu tadi perlu yang lebih advance lagi untuk proses istilahnya pengolahan datanya. Kemudian juga yang kelima adalah otomatisasi analitik menggunakan Python ya. Seperti yang teman-teman aware mungkin ya bahwa Python ini menjadi salah satu tools yang paling populer di data analitik ya karena bisa istilahnya sangat-sangat membantu bagi seorang data analis untuk bisa melakukan analisa secara cepat dan juga secara akurat, tentunya dengan komen ataupun formula yang tepat juga kayak gitu ya. Dan yang keenam adalah visualisasi data dengan Looker Data Studio dan juga Tableau. Ada juga yang Windows versionnya. Tapi ini adalah teman-teman yang akan kita pelajari adalah Tableau dan juga Google Looker Data Studio saat ini. Kenapa visualisasi ini penting? Ya karena itu tadi bahwa
untuk stakeholder, untuk manajemen akan lebih mudah melihat angka-angka ataupun hasil dari analisa kita melalui gambar. Misalnya untuk percentage yang tadi ada pie-nya kita berapa, kemudian juga ada time sheet analisisnya, jadi waktu, kemudian juga ya beberapa hal yang lainnya yang memudahkan teman-teman semua pada saat melakukan analisa, membuat visualisasi mudah dipahami, gitu ya. Salah satunya tadi adalah kemampuan komunikasinya juga pada saat mempresentasikan visual ini seperti apa, ya. Jadi buat ada historinya dan juga ada trend analisisnya seperti apa. Dan ini penting ya untuk yang visualisasi ini. Selanjutnya, aplikasi praktis dari data analisis untuk pemasaran dan penjualan. Nah, ini juga teman-teman nanti akan ada tugas ya. Kenapa kita fokus ke pemasaran dan penjualan? Karena ini adalah bagian yang sangat penting dari sebuah perusahaan, di mana pemasaran dan penjualan adalah key dari bisnis untuk bisa mengenerate revenue seperti itu ya. Jadi kalau pemasaran mungkin nanti akan ada ya tadi misalnya ada promo 12-12, kemudian juga ada midnight sales dan beberapa hal yang lainnya. Dan juga ke penjualan. Penjualan itu juga biasanya nanti akan ada data-data di kota mana yang paling besar penjualannya, secara demografinya juga gimana dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi ini akan sangat jadi bahasan sangat menarik di mana teman-teman harus bisa mengimplementasikan dari poin 1 sampai 6 tadi di poin yang ketujuh. Dan tentunya yang kedelapan adalah tugas akhir dan pembuatan portfolio. Ini juga nanti akan ada series data yang kita sediakan dan teman-teman akan diberikan instruksi ya membuat suatu analisa mengenai dari data-data tersebut ya. Sebagai contohnya aja misalnya dari penjualan, kira-kira dari beberapa kota mana yang paling tinggi penjualannya, produk apa dan lain sebagainya. Tapi itu nanti akan dynamic di mana teman-teman harus istilahnya ada data cleansing dulu dan grouping dan lain sebagainya. Jadi ini sangat penting dan nanti pada saat akhir teman-teman harus bisa membuat presentasi dan juga mempresentasikannya di hadapan para mentor. Ya, jadi akan ada tim penguji itu untuk sertifikasinya. Dan ini menjadi momen of truth di mana apakah teman-teman semua belajar dengan baik atau tidak, mampu menyelesaikan tugas atau tidak seperti itu ya. Dan yang 9 ada berkarir bidang data analis dan persiapan pencarian kerja. Ini juga penting teman-teman, apalagi yang ingin switch karir ataupun yang memang baru mau bekerja, karena nanti akan kita siapkan karir coach yang akan membantu mereview CV, menyiapkan wawancara kerja, dan beberapa tips and tricks bagaimana lulus dalam proses pencarian kerja gitu ya. Dan kalau ada pertanyaan tadi kalau saya saat ini sedang bekerja, gimana cara pembelajarannya? Apakah tiap hari atau tidak? Jadi kami ini memiliki namanya aplikasi pembelajaran LMS (Learning Management System) yang terstruktur dengan baik, yang akan memudahkan dalam proses belajar secara online, baik teori ataupun praktik ya, untuk menguasai profesi data analis. Jadi nanti kita sudah siapkan ya di LMS ini dari silabus tadi kita akan ada sub modulnya seperti apa, kemudian juga akan ada video presentasi dari mentor yang akan menjelaskan teorinya. Kemudian juga nanti akan ada sisi praktikalnya akan kita upload di situ. Selain itu juga nanti akan ada yang namanya live session dengan mentor, di mana live session ini yang sangat ditunggu ya teman-teman oleh para student kita ya, para siswa guru ya, di mana ini memberikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan mentor itu tadi ya. Misalnya ada yang tugas, kemudian juga mentor juga nanti akan memberikan contoh-contoh di luar modul yang ada ya, ini seperti apa, dan tentunya itu akan terjadi interaksi gitu ya. Dan kalau bertanya gimana caranya sih live session ini nanti akan diarahkan, akan di-arrange oleh namanya student coordinator atau koordinator training, di mana akan diinformasikan jadwalnya 1 minggu maksimal ataupun minimalnya 3 hari sebelum prosesnya. Karena kita akan fine tuning juga ya dengan jadwal para mentor kita. Apabila dan jamnya jam berapa? Jam 7 malam ya, karena memang banyak yang saat ini siswa guru ya ada yang profesional di mana sudah bekerja. Jadi jam 7 sampai jam 9 malam itu biasanya kita akan adakan live session gitu. Dan apabila memang tidak istilahnya bisa kita alihkan ke weekend dengan kondisi atau syarat tertentu ya, biasanya karena memang ada halangan ataupun misalnya adalah kendala-kendala tertentu pada saat di weekdays kayak gitu ya. Tapi ini kenapa kita lakukan live session, karena tadi ingin membantu. Ada proses validasi, ada proses memberikan feedback ya teman-teman semua dibandingkan dengan belajar
secara mandiri. Dan selain itu juga nanti dari student coordinator atau coordinator training juga akan membuat suatu grup ya untuk per batch-nya, di mana nanti akan ada proses diskusi, ada proses tanya jawab, dan juga ada semisalnya ada kendala juga bisa melalui kolom chat tadi gitu ya, baik melalui Discord, Telegram ataupun WhatsApp group gitu. Dan ini ada review dari siswa Grow ya. Salah satunya yang sudah lulus ada Mas Hairul Abdi. Beliau saat ini juga menjadi sebelumnya data analis dan sekarang ini sudah menjadi lead juga nih. Jadi ini adalah example yang bagus untuk beliau karena salah satunya yang mendukung beliau menjadi karirnya meningkat adalah setelah lulus dari Grow ya, gitu ya. Dan ini kami berikan kesempatan buat teman-teman yang ingin bergabung dengan khusus kita di minggu depan. Silakan klik tombol dapatkan diskonnya karena kami akan berikan 52% ya teman-teman ya selama sesi webinar kali ini berlangsung. Tadi saya sudah spill hanya 10 orang saja ya, silakan untuk segera mengisinya, jangan sampai ketinggalan ya, jangan sampai kehabisan untuk slot tempatnya ya. Dan apa yang Anda dapatkan pada akhir kursus? Ya tadi sertifikat kelulusan yang dihargai oleh pemberian LinkedIn, karena nanti akan ada 2 sertifikat. Yang pertama adalah beginners, di mana nanti teman-teman akan diberikan tugas untuk istilahnya diuji oleh para mentor kita, tapi grade ataupun tingkat kesulitannya mungkin masih awal gitu ya. Kemudian nanti pada saat yang kedua akan ada ya untuk yang intermediate, di mana nanti akan kita tingkatkan ya nilai kesulitannya mungkin seperti itu ya. Dan juga teman-teman harus present dengan baik ya, jangan sampai ada ngambil istilahnya presentasi dari teman-teman yang lain gitu ya. Jadi harap teman-teman belajar independen dan juga berusaha untuk membuatnya secara sendiri dan juga mempresentasikannya dengan baik gitu. Karena itu tadi salah satunya adalah kemampuan soft skill-nya yang akan dicek dan divalidasi oleh mentor gitu. Dan juga teman-teman tadi yang tugas akhirnya itu bisa dijadikan oleh teman-teman sebagai portfolio gitu ya, di mana teman-teman akan menyelesaikan tadi dataset, kemudian menganalisa dan kemudian menyampaikan secara visualisasi ataupun dashboardnya seperti apa. Dan ini penting buat teman-teman terutama yang baru akan bekerja, yang mencari pekerjaan, kemudian yang ingin juga menjadi switch karir menjadi seorang data analis ya. Dan ini tadi akan ada juga sesi dengan HR ya, dengan konsultan profesional kami, di mana teman-teman nanti akan ada fokus group discussion, kemudian sesi one on one, dan feedback ya, nanti review CV, kemudian juga wawancara kerja dan beberapa hal yang lainnya ya. Dan ya itu tadi kenapa kita melakukan ini semua dari tahap belajar sampai dengan karir coaching, yaitu tadi kami ingin memberikan teman-teman kesempatan untuk bisa mendapatkan salary yang sangat besar gitu ya. Juga jaminan pekerjaan, ini adalah ada jaminan uang kembali di mana teman-teman akan apabila tidak mendapatkan pekerjaan selama 6 bulan menjadi data analis, teman-teman akan kita kembalikan uangnya gitu ya. Tapi ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Silakan dicek di website kami dan juga tanyakan ke student advisor ataupun konsultan dari Geruvia gitu ya. Dan biaya kursus kurang dari 1 pembayaran gaji Anda di masa depan, yaitu tadi karena salary dari data analis ini yaitu tadi ya, ini harganya ataupun nilainya tentu bisa menutup untuk pembayaran training ataupun kursus di Geruvia gitu ya. Dan kami harapkan teman-teman juga bisa mendapatkan pekerjaan ataupun misalnya baik itu freelance ya setelah lulus sertifikasi awal. Segera daftar, hanya 10 tempat saja yang mudah, dan kami juga akan bisa menggunakan metode cicilan bulanan 0% ya. Silakan konsultasikan dengan student advisor dan juga metode-metode yang lainnya yang mana yang teman-teman bisa pilih. Tapi yang pasti teman-teman langsung aja dulu dapatkan diskonnya. Istilahnya jangan sampai ketinggalan ya, save dulu untuk tempatnya ya, booking dulu gitu ya, isi nama, alamat, email dan juga nomor telepon, dan pastikan teman-teman segera registrasi dan nanti akan dihubungi oleh konsultan ataupun student advisor dari Geruvia untuk detailnya gitu ya. Nah, buat kamu yang sudah reservasi, konsultan Geruvia akan menghubungi Anda dan akan memberikan penjelasan secara detail. Pastikan nomor telepon Anda aktif dan juga bisa menerima panggilan dari Geruvia. Ataupun nanti yang lewat WhatsApp, silakan untuk respon ya. Nanti akan ada panggilan dari 021 ya. Kemudian ya, lakukan lanjutkan proses reservasi melalui konsultan dari Geruvia. Gitu. Ya, oke. Dan buat teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat mengikuti webinar, ya ini sudah teman-teman silakan bisa cek ya.
di kolom komentarnya. Nanti ada link yang akan dibagikan oleh moderator kita. Silakan isi di link tersebut dan pastikan teman-teman juga follow akunnya LinkedIn Growia dan IG-nya Growia di growia.education ID, di LinkedIn-nya Growia Indonesia, Growia Education. Silakan untuk follow. Dan juga kalau misalnya sudah mendapatkan sertifikat webinar, silakan untuk post di LinkedIn juga dan tag Growia gitu ya. Kemudian juga teman-teman bisa cek di Facebook kami ataupun googling di Growia, silakan berikan ulasan review jujurnya. Dan tadi teman-teman lakukan review, tulis ulasannya, dan sertifikat akan diberikan dalam waktu 3-5 hari kerja. Saya ingin pastikan bahwa nama yang akan didaftarkan ada nama lengkap, kemudian alamat emailnya harus valid, karena nanti kami akan kirimkan sertifikat webinar ini melalui email. Bisa dipahami ya? Oke? Nah, saya akan berikan kesempatan buat teman-teman semua untuk bisa save terlebih dahulu untuk linknya. Sembari nanti akan teman-teman isi dan kita akan lanjutkan ke sesi Q&A. Bisa dipahami nggak ya? Silakan ketik tanda plus, teman-teman. Saya kasih waktu buat teman-teman semua untuk bisa save linknya terlebih dahulu untuk bisa mengisi datanya untuk yang sertifikat webinar kali ini. Oke, terima kasih. Kayaknya cukup ya teman-teman ya untuk bisa teman-teman nanti sembari kita ada Q&A, teman-teman silakan save untuk linknya ya, dan kita lanjut ke sesi Q&A dengan Bang Deddy. Halo, kita panggil kembali. Halo Bang Deddy, Halo Bang Erwin, aman ya? aman. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan. Kita akan share sebentar ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Septian Rabani. Saya mau bertanya, apakah coding sangat penting untuk menjadi seorang data analis? Silakan dijawab, Bang. Iya, teman-teman kalau untuk harus dibedakan ya teman-teman ya. Kalau misalnya tadi balik lagi nih, ternyata data kita itu nggak terlalu kompleks gitu ya teman-teman ya. Nah, Microsoft Excel ini bisa sih menjadi tools utama yang kita pakai untuk menganalisa gitu. Cuma kan teman-teman bayangkan pastinya perusahaan itu bertumbuh ya teman-teman ya. Pasti akan banyak data yang akan masuk nih seiring bertumbuhnya bisnis perusahaan gitu. Nah, tentunya untuk bisa menghandle itu, ya, kita harus memiliki kemampuan coding, teman-teman, mengotomasikan pekerjaan-pekerjaan tadi, kayak data cleansing, ya, teman-teman, ya, kemudian menganalisanya, melihat insight-nya. Nah, kita membutuhkan bantuan Python tadi, teman-teman, codingan tadi, gitu. Nah, nanti teman-teman akan diajarin secara basicnya seperti apa sih, gitu. Nah, nanti dari basic inilah teman-teman akan pelan-pelan apa ya, belajar untuk hal-hal yang lebih advance lagi. Nah, nanti akan dibagi dua nih, Python codingan secara basic dan juga Python in advance-nya itu seperti apa, nanti teman-teman akan diajarin gitu. Jadi penting, kalau dikatakan penting, penting gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa menjawab ya, Kak Septian. Nanti balik lagi sesuai penjelasan, ada yang memang datanya nggak perlu coding, tapi kalau yang datanya sudah besar dan size company juga besar, tentunya kemampuan coding juga sangat penting untuk seorang data analis ya. Oke, dan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dari Kak Rafael Romero Abi, what are the things that you expect when learning to become a data analyst? Nah, ini apa sih kira-kira hal yang diharapkan ya pada saat belajar menjadi seorang data analis? Awal-awalnya gimana sih men-trigger itu gitu loh? Iya. Jadi teman-teman dulu itu di company saya itu saya melihat kok bisa ya orang ini memprediksi apa yang saya butuhkan gitu ya teman-teman ya. Dia bisa tahu nih, oh saya membutuhkan contoh saya membutuhkan minum susu di jam sekian gitu ya, atau saya membutuhkan membeli produk, let's say produk A lah di Tokopedia jam sekian nih. Dia tuh tahu semua tentang saya, tentang kebiasaan saya, apa yang saya sukai gitu ya teman-teman ya. Dan saya melihat, wah ini kayaknya menarik nih untuk bisa menjadi seperti mereka gitu ya. Kita bisa membantu perusahaan untuk memasang strategi marketing itu seperti apa. Nah itu kemarin yang saya expert, wah kalau saya bisa memberikan insight seperti itu, saya bisa mengetahui, hal apa yang disukai orang lain dan kapan dia biasa melakukan itu, menurut saya itu sangat-sangat bagus banget sih. Itu yang dulu yang saya expect, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, saya juga expect
kok ini orang bisa ya membaca data gitu ya teman-teman ya. Dia bisa tahu, oh ini datanya nggak bagus gitu kan. Dia bisa tahu ini datanya secara penyebarannya nggak normal nih, harus dibersihkan dulu. Emang kenapa kalau nggak normal? Dibilang nanti insight-nya akan bias gitu. Nah, saya heran kok dia bisa mengatakan seperti itu dari sisi statistiknya gitu. Nah, saya juga expect, wah ketika saya belajar data, otomatis saya juga tahu nih basic-basic statistik. Nah, dua hal itu yang teman-teman yang menurut saya sangat-sangat apa ya, men-trigger saya gitu. Saya bisa mengetahui ketertarikan orang, kapan dia melakukan itu. Udah itu menurut saya keren banget sih. Dan akhirnya saya bisa melakukan itu sekarang gitu. Oke, jadi dream dulu ya, pertanyaan-pertanyaan dulu seperti apa Hmm, gitu ya. Ternyata iya, betul. sama, itu pertanyaan sama seperti saya. Kenapa ya? Misalnya kok ada midnight sales gitu? Apakah emang orang mau belanja malam-malam gitu ya? Bahkan saya lihat ada juga yang istilahnya live gitu ya, jualan malam-malam gitu ya, gitu istilahnya gitu. Dan ternyata memang dari sistem itu bisa ngedetect ya kapan dia login, kemudian juga browsing produknya apa saja gitu ya, Bang ya. Iya, Tentunya betul. itu juga diolah oleh seorang data analis, kira-kira produknya apa, diskonnya, tanggalnya tanggal berapa, jam berapa, kemudian berapa hal lainnya bisa diolah dan jadi orang marketing juga bisa mengolah data itu menjadi promosi-promosi yang sangat berguna untuk bisa mendapatkan revenue gitu ya, traffic ya istilahnya kayak gitu ya. Oke, terima Iya, kasih untuk betul. jawabannya. Semoga bisa menjawab ya Kak Rafael Romero Abi dan tentunya ini akan jadi bisa berbeda dengan motif ataupun expect yang yang diinginkan gitu ya oleh mentor-mentor ataupun dengan personal yang berbeda kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan yang ketiga dari Aditya Bagas. Sekarang ini sebetulnya sudah banyak dipelajari dan dikenalkan mengenai pemrosesan data dan visualisasinya di perkuliahan. Apakah itu saja sudah cukup jadi basic menjadi seorang data analis? Mungkin bisa dijawab, Bang Deddy. Ya, thank you Bang Erwin. Teman-teman sebenarnya kan inti dari data analis itu mendapatkan insight ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman udah belajar nih memvisualisasikan, memproses datanya. Cuman teman-teman belum ada sharing knowledge-nya bagaimana kita bisa membaca data itu lebih dalam lagi gitu ya. Gimana nih trik and triknya nih sehingga ketika ada data, ada yang kita proses, kita analisa, kita bisa mengambil satu kesimpulan gitu. Nah, intinya kan teman-teman harus tahu dulu nih kira-kira di industri itu seperti apa. Jadi teman-teman harus belajar ataupun sharing nih dengan orang-orang yang sudah berpengalaman supaya teman-teman ada apa ya istilahnya teman-teman ya, gambarannya lah kira-kira nanti di industri saya bekerja seperti ini. Jadi kalau hanya sekedar kita belajar tools visualisasinya aja, proses datanya aja, inti data analitik itu belum dapat teman-teman gitu. Kita masih bingung membaca data ini seperti apa. Kita belum bisa mampu menyimpulkan satu kesimpulan nih untuk kita bisa rekomendasikan gitu. Jadi kalau dibilang secara basic udah bisa, masih kurang menurutku. Karena inti data analitik itu adalah di insight-nya, mendapatkan insight membaca datanya gitu sih. Oke, terima kasih. Ya, dari Kak Aditya Bagas semoga bisa menjawab ya. Tadi basicnya udah ada jauh lebih bagus, tapi nanti dengan mentor, karena mentor kita banyak dari yang praktisi dan profesional di perusahaan-perusahaan ya selain di perbankan, ada di e-commerce dan juga beberapa industri yang lainnya. Tentunya akan menjadi kombinasi yang sangat bagus, di mana biasanya sharing-sharing yang eh, tadi itu kayak trennya seperti apa ya. Kemudian juga kalau misalnya di bagian yang tadi ada sosial media juga bisa kayak gitu ya Bang Deddy ya. Dan itu juga Iya, betul. sangat powerful buat teman-teman semua yang ingin bergabung dengan Growia, di mana nanti akan diajarkan lebih banyak hal ya sesuai dengan kondisi ataupun kebutuhan dari industri itu sendiri ya. Itu semoga bisa menjawab ya Kak Aditya Bagas ya. Oke. Dan pertanyaan yang selanjutnya dari Kanita, jika ingin bergabung di data analis sebagai pemula, bagaimana mencari jobnya? Nah, ini mungkin bisa di-spill nih awal-awal bertugas dari admin HR. Gimana tadi, Bang? Iya, jadi ketika saya mengambil kursus itu, teman-teman saya sudah mulai mencari-cari kira-kira company mana nih yang butuh data analis ya. Nah, saya tadi berpendapatnya ada nggak sih gitu kan. Cuman ketika saya mengunjungi LinkedIn, kemudian Jobstreet, ternyata demand-nya itu tinggi banget teman-teman, banyak banget yang mereka butuhkan. Nah, salah satu perusahaan yang membuat saya tertarik ya BCA ya teman-teman ya. Teman-teman bisa bayangkan salah satu company yang cukup besar
Nah, dengan kemampuan data analitik pertama sekali saya, dengan portofolio yang saya punya tadi itu teman-teman, saya membuat portofolio kredit risk, resiko kredit, dan cocok kepada BCA tadi gitu. Nah, sehingga saya diterima nih untuk bisa bergabung dengan mereka. Jadi banyak platform teman-teman, yang penting itu adalah portofolio teman-teman untuk menunjukkan bahwa teman-teman ada kemampuannya. Oke, terima kasih. Semoga bisa menjawab ya Kanita. Nanti juga pada saat sesi dengan HR ataupun career coach, biasanya akan dilakukan proses evaluasi dari CV-nya terlebih dahulu. Kemudian juga nanti selain itu nanti akan ada proses di mana lowongan pekerjaan itu kan ada requirement-nya seperti apa gitu ya. Jadi dipastikan mencari lowongan pekerjaan yang cocok dengan kondisinya saat ini kayak gitu ya. Misalnya kalau misalnya contoh ya data analisnya tapi perlu pengalaman misalnya sampai lebih dari 5 tahun. Ya kalau misalnya pemula kan nggak mungkin ya biasanya gitu. Jadi kita harus cari juga hal yang cocok dengan dengan yang kita miliki gitu ya untuk informasinya kayak gitu. Dan juga portfolio itu tadi tuh Bang Deddy aja benar bahwa tadi karena BCA adalah produk industri perbankan, makanya dengan kredit risk tadi, analisis tadi sangat membantu untuk bisa diterima di BCA. Dan tidak perlu khawatir, nanti akan ada sesi dengan karir coach itu akan membantu kok Kak. Kayak gitu ya, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, terutama ingin switch karir dan lain-lainnya, gimana cara nyari yang freelancer, lain sebagainya aja akan dibantu ya, tidak perlu khawatir. Oke, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya dan juga sudah klik tadi tombol diskonnya sudah masuk ke kami dan tentunya masih kita open sampai dengan sesi webinar kali ini berakhir. Caranya gimana? Klik tombol merahnya teman-teman, jangan sampai kehabisan ya, diskon 52% ya selama proses webinar ini berlangsung, hanya isi nama, alamat email, juga nomor teleponnya. Dan pastikan nomor teleponnya aktif karena nanti akan dihubungi oleh konsultan atau student advisor kami, dan juga kalau tidak ada WhatsApp-nya ya untuk teman-teman semua ya. Jadi jangan sampai kehabisan untuk tepatnya karena masih ada yang tersisa sampai saat ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Rahmiza Adawiyah, apa tantangan terbesar bagi kakak untuk beralih profesi dari HR Data Analyst? Can you tell us kemampuan dan kepribadian seperti apa yang mungkin akan cocok berkarir di bidang data analis? Oke, silakan Bang. Iya, jadi tantangan terbesarnya teman-teman ya pastinya tools yang digunakan ya teman-teman ya. Karena kan saya belum menguasai tools itu dan saya memutuskan switch karir dan saya harus menguasai tools baru gitu. Yang tadinya saya terbiasa hanya menggunakan Excel aja, tapi ketika data analis saya harus juga mempelajari Python gitu teman-teman. Saya harus mulai juga terjun ke dunia codingan yang sesungguhnya gitu kan. Nah, cuman saya menurut saya pribadi tantangan secara skill, kemampuan soft skill itu semua kita bisa improve gitu teman-teman. Melalui apa? Ya melalui webinar, melalui pelatihan-pelatihan yang seperti saya lakukan gitu kan. Saya mengikuti kursus, saya belajar tools-tools baru tadi, Python yang saya pelajari, bagaimana cara membaca datanya, bagaimana membangun sebuah visualisasi gitu. Jadi lebih kepada kayak penyesuaian tools ya untuk kita bisa menjadi seorang data analis tadi melalui apa? Ya kayak aku tadi, melalui kursus-kursus yang saya ikutin gitu. Oke, terima kasih. Semoga bisa menjawab ya Kak Rahmi. Ya, saya ingin nambahkan ya tadi bahwa dari HR ke data analis itu tadi biasanya memang senang angka kayak gitu ya. Kemudian juga senang challenge dan kalau tadi istilahnya puzzle ya, kalau permainan puzzle biasanya senang ngutak-atik gitu ya. Jadi karena ada kombinasi tadi, oh itu ternyata hasilnya seperti apa. Dan tentunya itu juga selain itu juga ada kalau misalnya teman-teman sebagai contoh yang nggak tahu ini backgroundnya apa Kak Rahmi. Kemarin juga ada pertanyaan apakah saya sarjana pertanian bisa nggak menjadi data analis gitu? Oh bisa gitu ya. Karena banyak sekali ya sekarang bukan institusi pemerintahan saja, swasta yang memang apa istilahnya core bisnisnya adalah di bidang pertanian gitu ya. Itu jadi misalnya ada peta lokasi, kemudian juga nilai produksi, harga yang fluktuatif dan lainnya. Tentunya itu adalah data-data yang akan bisa diolah kayak gitu ya. Jadi background teman-teman pun ya kalaupun sekarang memang bukan dari IT backgroundnya, tapi dengan kemampuan teman-teman misalnya dari bisnis, kemudian dari bidang pertanian dan bidang-bidang yang lainnya tentunya akan sangat membantu ya. Bahkan kalau misalnya teman-teman dari FISIP gitu ya, misalnya ilmu sosial, ilmu politik kayak gitu,
kan sekarang banyak lembaga-lembaga survei gitu ya yang tentunya memerlukan seorang data analis juga kayak gitu. Jadi tidak perlu khawatir ya kalaupun misalnya seorang psikolog ya, teman-teman sekarang juga HR membutuhkan banyak juga menjadi seorang data analis ngebantu langsung gitu ya di under divisinya HR kayak gitu. Jadi secara profesi data analis itu bisa di mana saja. Backgroundnya teman-teman juga akan sangat ngebantu terutama untuk dalam proses analisanya kayak gitu ya dan juga pencarian pekerjaan nantinya. Oke, semoga bisa menjawab ya Kak. Kemudian dari Kak Antares ya, untuk menggunakan laptop apakah bisa menggunakan MacBook? Tentunya bisa ya, tapi mungkin lebih spesifik lagi Bang. Iya, jadi soalnya kalau bicara terkait jenis laptopnya apa aja bisa teman-teman. Cuman ya MacBook ini kan dia tahu teman-teman lah ya, sama seperti handphone lah. Kalau Apple ini kan iPhone setting-settingannya agak sedikit berbeda ya dengan Windows gitu. Cuman teman-teman jangan khawatir itu bisa bisa di-solve kok. Ada aja sih solusi-solusi untuk setiap device yang kita gunakan. Jadi bebas aja, Mas. Oke, terima kasih. Dan biasanya sekarang juga banyaknya cloud base ya, Mas. Jadi tidak Iya, banyak yang di store di di lokal ya. Itu juga sangat ngebantu ya. betul. Oke. Semoga bisa menjawab ya ke Antares. Dan pertanyaan selanjutnya dari Kania, kerjasama yang baik antar tim yang baik itu bagaimana bagi seorang data analis? Nah, ini mungkin relate dengan pekerjaan sekarang ya. Apakah Iya, kerjasama tim ini penting nggak gitu? iya. Iya, teman-teman. Jadi kan terkadang memang ada project yang kita ngerjain sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Ada juga project yang kita kerjain bareng-bareng nih. Nah, biasanya yang bareng-bareng ini adalah project-project yang kompleks teman-teman, yang membutuhkan sumbangsi dari teman-teman kita untuk membantu mengumpulkan datanya, kemudian kita sebagai analitiknya, ada juga yang bertugas sebagai visualisasinya gitu ya teman-teman ya. Ada juga yang bertugas sebagai kayak statistik knowledge-nya gitu teman-teman. Gitu. Jadi orang-orang yang berbeda tadi dalam satu project ya kita biasa istilahnya kayak berkomunikasi aja setiap hari gitu ya, datang pagi ataupun online melalui Zoom ya, kita akan bahas nih, oh kemarin progres gue gini, sekarang gue mau gini. Nah, kemudian yang satu lagi bilang, gue ini, gue butuh bantuan dari lo untuk nambahin data ini sih karena gue butuh gitu. Jadi data kolaborasi yang baik itu adalah kita bisa saling mendukung lah teman-teman. Kita bisa memprovide apa yang dibutuhkan teman-teman kita. Oh, gue butuh data tambahan nih, maka dia akan bantu mengumpulkan. Gua butuh dibuatkan satu chart nih, chart misalnya proporsi jenis kelamin. Maka nanti yang bagian visualisasi akan membantu kita. Jadi data tim Sembek itu yang mereka yang bisa berkolaborasi dan juga menyelesaikan satu project sesuai dengan timeline yang ditentukan. Dan biasanya itu sangat-sangat menarik sih teman-teman. Karena kalau kita bisa berkolaborasi, ada aja ide yang muncul gitu. Ada aja ide yang muncul dari teman-teman kita yang lain. Dan itu membuat project kita semakin bagus lagi hasilnya. Gitu sih, Mas. Oke, terima kasih. Ya memang itu tadi the beauty dari teamwork itu tadi. Kadang-kadang banyak Hmm. otak, banyak ide juga kayak gitu ya untuk bisa membuat lebih bagus. Bahkan mungkin saya spill sedikit untuk beberapa perusahaan yang besar, biasanya ada yang memang data analis khusus ya dari untuk unit-unit tertentu. Biasanya untuk marketing, untuk HR, untuk finance, itu ada tim khusus yang akan serve mereka gitu ya. Tapi in case tadi memang biasanya suka memang fungsi dari leader tadi yang akan ngebantu juga teman-teman untuk mengkolaborasikannya gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir teamwork itu tadi itu adalah yang penting ya. Karena ya tadi bukan hanya individual kontributor sebagai apa namanya data analisis tapi juga memang tim ya tim kontributor gitu ya. Oke, semoga bisa menjawab ya Kak ya Tania. Oke. Dan pertanyaan selanjutnya dari Kak Ahmad, apakah ketika sudah bekerja langsung ditugaskan tanpa bimbingan atau training, lalu ketika bekerja secara part time bagaimana? Oke, mungkin bisa dijawab Bang untuk yang pertanyaan ini. Apakah ketika sudah bekerja langsung ditugaskan tanpa bimbingan atau training lalu ketika bekerja secara part-time bagaimana? Jadi ketika teman-teman sudah bekerja, ya teman-teman kan ada seorang apa istilahnya lead ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman akan dibimbing oleh tim lead teman-teman sih bagaimana teman-teman bisa mengerti apa sih requirement dari project ini sendiri, apa yang dibutuhkan, apa yang diharapkan user gitu ya, problemnya apa sih gitu. Nah, kita membantunya di bidang apanya.
apakah kita membantu untuk memberikan insight bagaimana menurunkan angka kemacetan kredit gitu ya teman-teman ya. Jadi kita akan diarahkan nih oleh atasan kita ataupun lead kita kalau kita nggak ngerti gitu. Nah kemudian kalau part time ini tergantung lagi teman-teman. Nah di part time ini apakah teman-teman secara kontribusinya individual atau enggak? Cuma biasanya di part time itu juga ada aja orang-orang yang memang ditugaskan untuk memonitoring kita, orang-orang yang part time ini gitu. Dan kita pasti juga diarahkan ataupun dibimbing gitu sih. Jadi pasti ada lah yang membimbing kita. Teman-teman jangan takut kalau kerja, oh nanti nggak ada membimbing aku kok. Ada aja pasti kok teman-teman. Either itu senior, leader, ataupun orang-orang yang sudah lama di company itu. Gitu. Oke, terima kasih. Nah itu tadi Kak Ahmad ya, pengalaman dari Bang Deddy. Pengalaman saya juga biasanya memang kalau ada tim yang baru pasti akan ada job desk-nya jelas. Kemudian juga ada requirement yang diperlukan seperti apa. Tidak perlu khawatir ya kalau misalnya ke dunia kerja, itu tadi biasanya memang bukan hanya atasan tapi partner juga akan sangat membantu pada saat proses adaptasinya kayak gitu ya. Jadi nah itu tadi salah satu kemampuan dari soft skill ya interpersonal tadi adalah adaptasinya juga pada saat bekerja dengan tim kayak gitu ya. Dan kemampuan bekerja sama dengan atasan, dengan sesama rekan kerja dan juga dengan unit yang lain gitu. Itu yang menjadi hal yang perlu disiapkan juga ya buat teman-teman semua yang ingin menjadi seorang profesional di bidang data analis. Oke. Nah, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya ingatkan kembali yuk masih ada slot yang tersisa nih buat bisa mendapatkan diskon 52%-nya ya. Hanya klik tombol merahnya, kemudian teman-teman masukkan nama, alamat email, dan juga nomor teleponnya ya, supaya nanti bisa konsultasi langsung dengan sudden advisor dari Growyan gitu ya. Oke, ya jangan sampai ketinggalan karena sesi webinar akan segera berakhir. Jadi saya sarankan untuk teman-teman juga bisa untuk mengambil kesempatan baik yang ini ya. Oke, dan kita pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Hibatu ya. Bagaimanakah langkah awal yang harus dilakukan untuk membangun portfolio yang baik bagi data analis? Oke, bisa dijawab Bang, yang singkat saja. Ya bagaimana langkah awal ya? Pertama itu teman-teman untuk menentukan analis jenisnya itu pertama saya melihat di Indonesia ini banyak jenisnya itu adalah pentingnya teman-teman. Jadi saya mencoba mencari apa sih case yang ada di ranking ini itu. Nah kebetulan yang mengarahkan saya itu adalah tempat saya ini itu teman-teman. Ya dia memberikan beberapa platform yang biasa saya dapatkan di industri banking, kemudian industri finansial, industri e-commerce, teman-teman coba research nih untuk bisnis Indonesia itu apa. Nah dari teman-teman baca apa sih case-nya itu kan kalau banking biasa terkait kredit itu, kalau e-commerce yang terkait apa personal product atau campaign. Nah teman-teman coba belajar ada yang sana aja teman-teman, nggak harus yang kompleks banget yang sana aja. Yang penting adalah saya melihat portfolio itu saya bisa mengerti investasinya ini gitu, ini rekomendasi yang diberikan gitu sih teman-teman ya. Jadi secara mindset teman-teman bentuk ini kelihatan bahwa teman-teman memiliki kemampuan data analis. Oke, terima kasih jawabannya Kak Ferdi ya. Semoga bisa menjawab Kak Hibatu ya. Tadi portfolio itu betul sekali dan itu menjadi showcase di mana-mana teman-teman bisa outstanding di mata employer-nya atau perusahaannya. Jadi tadi apa yang sudah dilakukan, bagaimana cara menganalisa personalisasi dan sebagainya itu juga penting untuk bisa membuat sebuah portfolio yang baik menjadi seorang analis. Dan kita sampai ke pertanyaan terakhir. Maaf teman-teman yang tadi sudah mengajukan pertanyaan, tapi belum sempat kita bacakan. Nanti akan ada silakan klik tombol merahnya. Nanti bisa konsultasi dengan tim dan advisor. Jika ingin mengetahui lebih detail lagi mengenai profesi data analis ini yang belum sempat kita bahas ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari Kak Akbar. Izin bertanya dari Kakak sendiri, boleh diceritakan proyek-proyek pribadi yang pernah Kakak ikuti untuk menambah portfolio diri. Matur nuwun, Mas. Iya. Jadi teman-teman dulu kan lagi COVID tuh kan teman-teman ya. Jadi saya membuat portofolio terkait menganalisa risiko COVID dan kayak persebarannya seperti apa sih di Indonesia gitu. Dan kemudian saya kayak memprediksi kira-kira bulan depan berapa banyak nih yang terkena COVID, berapa yang meninggal, berapa yang sembuh. Saya juga memprediksi teman-teman gitu. Karena kan tahun 2020-2021 COVID ya teman-teman ya. Nah itu kan lagi hangat-hangatnya isunya. Dan itu juga bisa menjadi kayak
powerful portfolio nih, gitu. Teman-teman bisa memberikan insight kepada HR, oh ternyata kondisi COVID kita seperti ini, gitu. Nah kemudian saya juga membuat portofolio terkait credit risk tadi ya teman-teman yang di banking. Kemudian saya juga melakukan analisa terkait kenapa sih satu customer itu bisa berpaling nih dari satu company ke company lain. Contohnya saat ini saya menggunakan Telkomsel. Kenapa saya bisa meninggalkan Telkomsel, saya pakai Excel. Nah, itu saya coba buatkan juga analisanya. Kenapa? Apa yang membuat orang itu meninggalkan dan kapan nih kira-kira dia meninggalkan produk kita. Dan itu sangat membantu beberapa perusahaan-perusahaan juga teman-teman. Itu sih contoh-contoh apa ya portofolio yang saya buat itu dan itu cukup powerful sih menurut saya. Oke, terima kasih. Dan saran aja yang mungkin yang Kak Muhammad Akbar, ya semoga bisa jawab. Mungkin yang relate dengan profesi saat ini, ataupun background apa pendidikannya, ataupun interestnya yang mana, itu yang mungkin bisa Kak Akbar bisa coba lakukan terlebih dahulu ya. Jadi, nah ini pentingnya dari mentor itu tadi, kayak Bang Deddy aja tadi ada beberapa yang apa ya, istilahnya dibuatkan portfolionya dari COVID ya, kemudian dari credit risk, kemudian juga tadi mungkin ada churn apa ya, pindah dari satu provider ke provider yang lain itu seperti apa? Karena data churn ini juga akan sangat powerful ya kalau kita gunakan atau kita expose ke tadi ke provider, sangat penting dari mata seorang di luar perusahaan kayak gitu ya. Dan tentunya akan banyak hal-hal yang lain ya buat buat semua, bukan hanya Mas Akbar, yang nanti akan bisa dipelajari di Growia, terutama dengan mentor yang profesional dan praktisi praktis ya di bidangnya di industri-industri perbankan dan beberapa industri yang lainnya, dan bisa menjadi buat teman-teman menjadi validator ya, terutama yang mengikuti kursus data analis di Growja gitu ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi aktif di selama webinar ini. Apabila masih ada pertanyaan, silakan klik link untuk mendapatkan konsultasi gratis dari konsultan Growja ya, teman-teman. Dan silakan masih terbuka sampai saya tutup webinar kali ini. Klik tombol merahnya, kemudian isi nama, alamat email, dan juga nomor teleponnya. Dan nanti akan bisa dikonsultasikan dengan study advisor kami ya mengenai bagaimana sih kursus di Growia dan beberapa hal detail lainnya ya. Dan yang sudah mendaftar, terima kasih. Dan pastikan teman-teman bisa merespon ya apabila ada panggilan dari 021 dari konsultan Growia ataupun melalui WhatsApp. Oke? Terima kasih banyak dan kami berharap ya segera bisa melihat Anda bergabung di Growya dengan Bang Deddy dan beberapa mentor yang lainnya. Dan tentunya saya berharap juga bisa melihat teman-teman ya memiliki title seorang data analis ke depannya. Ya. Terima kasih banyak dan see you on next webinar. Bye-bye.